Halo teman-teman Rainer Budiharto, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya ingin membagikan tips cara agar kita bisa dekat, bisa dekat, bisa paham hewan peliharaan kita. Kalau saya bercerita ini khususnya uh, anjing, dogs. Nah, untuk anjing-anjing yang adalah peliharaan kita yang kita sayangi. Yang ingin saya bagikan jadi adalah tips agar kita bisa mengetahui, memahami mereka, dan mereka bisa dekat dengan kita. Jadi, pada dasarnya, anjing itu adalah hewan penurut. Dan ya, kalau teman-teman bisa bilang, ya kucing semua juga hewan yang bisa nurut sama kita memang. Tetapi kalau untuk anjing bisa saya katakan, eh, gimana ya, dia itu ya inilah sahabat kita gitu. Sahabat, eh, bisa berperan sebagai sahabat, sahabat yang karena sahabat yang apa ya, mungkin seperti manusia mengerti, memahami kita, dan dia bisa beraksi yang langsung kelihatan. Kenapa bisa beraksi yang langsung kelihatan? Menurut saya karena dia badannya besar. Rata-rata badannya itu lebih besar dari kucing ya. Itu yang saya bisa sharing. Nah, terus bagaimana cara kita memahami dia? Banyak keuntungannya loh teman-teman kalau kita bisa memahami anjing dan dan dia itu apa ya? Dia itu jadi dekat sama kita. Anjing itu jadi dekat sama kita dan keuntungannya adalah kita bisa tahu tuh teman-teman kalau dia lagi sakit, kebiasaan dia, apa yang dia butuhin, sayangnya dia ke kita bisa tahu semua. Caranya agar kita bisa paham mereka, anjing, dan anjing bisa sayang sama kita itu bagaimana? Menurut saya teman-teman bahwa ya udah kita harus, kalau saya dari pihak saya itu adalah kita harus, menurut saya kita harus membawa dia jalan rutin pagi. Kalau saya dari pihak saya itu dari pagi sama sore, pagi sama sore. Tentunya ini adalah semua tergantung apa kebutuhan, tergantung mungkin ukuran anjing. Kalau ini kan size small medium ya, small medium. Jadi dan saya bisa tahu, saya ngasih dia makan, kasih dia makan pagi, makan sore. Jadi saya bisa tahu tuh teman-teman, dia ini tuh lagi bagaimana, kebiasaan dia, jumlah dia makan tuh seberapa. Kalau kita nggak handle sendiri, kita nggak tahu apa dia lagi sakit, apa dia lagi senang, apa dia lagi apa ya, apa dia lagi ada masalah apa dia lagi takut, atau dia lagi senang. Kita nggak bakal tahu teman-teman. Kalau kita nggak 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 ngasih dia makan langsung, kalau kita nggak ajak dia jalan, itu karena sifat-sifat anjing yang adalah peliharaan kita. Kalau memang peliharaan kita itu akan terbentuk saat berjalan, saat kita berinteraksi sama dia. Kita jadi tahu dia itu kebiasaannya bagaimana, porsi makan dia itu seberapa, eh, dia manja sama kita apa enggak, dia dekat sama kita apa enggak. Gitu yang saya mau bagikan teman-teman. Dan yang saya bisa perhatikan, kalau dia dekat sama kita, ini namanya pepaya. Dia ini selalu ngikutin. Kemana saya pergi, dia ngikutin. Saya kebetulan menjaga pepaya, dan saya memang sayang sama si pepaya ini. Lihat nih, imutnya. Imutnya si pepaya. Dia kalau sayang, banyak yang bilang dia buka ininya. Buka kaki belakangnya. Lucu ya teman-teman. Gitu. Dan saya bisa tahu kalau papaya lagi sakit, papaya lagi bete, papaya lagi ya, intinya yang perlu kita tahu itu yang vitalnya itu adalah saat dia sakit. Nah, kalau itu semua bakal kelihatan. Nah, ini saya merawat pepaya ini sudah sekitar 3 tahun. Itu hampir dia nggak ada ke dokter, hampir dia nggak ada ke dokter kecuali pernah satu kali. Karena apa ya, karena mungkin syok, karena mungkin ya nggak tahu, ke dokter satu kali aja. Itu dikasih obat apa ya buat ini hormon, nurunin hormonnya dia karena dia belum disteril. Dan belum disteril dan sampai sekarang belum disteril, jadi nurunin hormonnya. Ini satu kali itu aja. Tapi intinya secara umum, eh,
Kita itu harus, cara kita bisa dekat sama dia, memahami dia, ngerti dia, dan dia sayang sama kita adalah kita harus membawa dia jalan. Kalau pagi pagi sama sore. Pagi sama sore, dan sesuai saya tahu jumlah dia makan, porsi dia makan. Jadi semua serba cukup. Semua serba cukup. Cukupnya itu saya tahu nanti dia kira-kira pupnya itu seberapa. Oh iya, sebelum lupa, yang membuat anjing itu sehat, tidak sakit itu adalah saat dia itu bisa lebih pup leluasa. Bisa pupnya itu leluasa. Jadi kalau dia pupnya tahan, atau enggak makanannya itu bermasalah, makanannya itu kesedikitan atau kurang atau kebanyakan, dia bisa sakit. Nah, cara dia nggak sakit, bawa jalan deh teman-teman, bawa jalan, teman-teman bisa ngerasain, oh ini berarti kurang makan nih, nanti tambahin makan, oh nanti dia harus pup, nanti kebiasaan dia pup itu di mana, buang air besar gitu teman-teman, pup kan, itu tempat-tempat favorit dia di mana, kita bisa tahu. Kemudian dia bisa sering ngikutin kita, dia lebih patuh, dia lebih tenang. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, saya tidak menutup apa ya, ada sesuatu hal bahwa sifat-sifat anjing itu juga berpengaruh. Ada yang penurut memang, ada yang ganas, ada yang lebih galak. Nah ini kebetulan sifatnya baik. Tapi kalau baik pun, kalau kita tidak sayang dia itu juga bisa jadi ganas menurut saya ya. Bisa menjadi nggak perhatian, menjadi sembarangan, kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman penting memahami dia, salah satunya lewat interaksi yang sering itu lewat jalan bareng. Jalan bareng, kasih dia makan. Kalau mandi segala kan hanya sebentar ya, biasanya mandiin dia kayak gitu. Nah, bisa lama itu saat dia jalan kita bisa tahu dia ini sifatnya kayak gimana, sama sama hewan lain bagaimana, dia nakal gak, itu bisa kelihatan semua, dan dia itu jadi paham kita, dia mau nemenin kita, gitu teman-teman yang saya bisa bagikan. Jadi udah intinya itu aja, cara agar anjing hewan peliharaan kita bisa nurut sama kita, bisa sayang sekali sama kita, bisa nemenin kita secara ketara, jagain kita, nemenin kita secara ketara, itu adalah bawa jalan, bawa jalan teman-teman. Percuma teman-teman misal punya uang banyak, anjingnya mungkin ada ditinggal-tinggal, ditelantarin, makanan itu kita nggak bisa pahamin dia, jumlah dia makan, kesukaan dia, kita nggak bisa paham dia. Nanti ya sama aja return ada baliknya itu, dia juga nggak gitu perhatian sama kita. Tapi kalau teman-teman perhatian sama hewan, maka yang bisa saya bagikan adalah ya begitu, dia akan dia akan sayang sama kita bisa paham dia, teman-teman juga lebih worry free, nggak usah ke dokter mungkin, lebih nggak perlu ke dokter, karena dia nggak ada keluhan. Selama nggak ada keluhan tuh nggak perlu ke dokter yang saya ketahui. Selama dia nggak sakit nggak perlu ke dokter. Itu. Jadi pastikan teman-teman selalu membawa jalan dia. Makan itu kan bukannya saya bilang mudah ya. Makan nggak, saya nggak bilang mudah, tapi eh, kalau teman-teman yang lebih penting itu adalah jalan, jalan makan, dan saya nggak banyak ini, nggak banyak cemilan, nggak banyak apa ya, nggak banyak snack. Yang penting itu adalah perhatian kita, sayang kita ke dia. Kita sayang nggak sih sama dia, dia itu bisa ngerasain teman-teman. Kalau kita sayang, itu ngelebihin daripada snack, ngelebihin dari cemilan, ngelebihin dari apa asupan yang dia bisa makan, ngelebihin itu semua. Dia tuh anjing, anjing hewan peliharaan tuh lebih penting adalah kok apa ya, kasihan kita, belas kasihan kita, perhatian kita ke dia. Itu kali yang saya mau ini jadi bagikan. Jadi apa ya intinya, cara anjing bisa perhatian sama kita, banyak sehat, eh, tidak sakit-sakitan, sehat, kemudian kita bisa kontrol dia bisa jagain nemenin kita, adalah kuncinya bawa jalan teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaiin waktunya, apa mau pagi misalnya hampir sejam, atau 34 atau 45 menit atau 40 menit. Nah, mungkin kalau siang mungkin hanya satu kali putar, satu kali jalan aja dekat, sebentar sekali mungkin 5 menit jalan. Kemudian kalau sore mungkin agak lama lagi seperti pagi, dan malam mungkin satu kali aja. Nah, bagaimana kalau teman-teman harus sering meninggalkan mereka? Saya harus ada tugas, harus pergi keluar kota, harus pergi meninggalkan dia ke kantor tiap hari, segala itu bagaimana? Ya menurut saya teman-teman harus persiapin ada orang yang bisa jagain dia, yang bisa nemenin dia. Kalau ditinggal-tinggal,
Ya nggak apa-apa ya, asal teman-teman pagi-paginya contohnya jam 6 gitu, teman-teman udah bisa bawa jalan dia, udah bisa kelarin dia, kasih makan sampai teman-teman berangkat. Dan kemudian begitu pulang ya teman-teman harus bawa dia jalan dulu lagi, kasih dia makan. Merepotkan ya. Ya gimana, ini adalah peliharaan, dia nggak bisa bikin makanan dia sendiri, makanya dia punya master, punya bos, kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman harus pergi ke luar negeri gimana, ya harus dititipin, nggak bisa tinggal gitu aja, atau nggak harus ada orang yang jaga. Nah teman-teman, ya pelihara hewan ya gitu, ada banyak risikonya. Kalau teman-teman benar-benar mau pelihara, harus kontrol dia, perhatian sama dia intinya. Kalau enggak ya anjing bisa lebih sakit, bisa lebih nyata, lebih sedih, nanti berhubungannya macam-macam ke kesehatan dia. Kayak gitu-gitu yang saya mau bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye. Dadah. Apa bilang pada dadah. Dadah.